Ya pemirsa, kembali lagi bersama program Warta UKM. Dan kali ini saya akan berbincang langsung dengan marketing komunikasi dari Proklamasi School and Daycare. Karena saya penasaran nih, sebetulnya konsep apa sih yang ditawarkan dari Proklamasi School and Daycare ini? Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan marketing komunikasi dari Proklamasi School and Daycare. Ini dia Ibu Fatia. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, Ibu Fatia, kalau berbicara soal anak nih, kita pasti terlintas repot, apalagi kalau orang tua lagi bisnis atau mungkin kerja ya di luar yang full day, terus anak juga nggak terperhatikan dan perlu pengawasan ekstra. Kira-kira konsep yang ditawarkan dari sekolah ini apa sih sehingga orang tua gitu begitu berminat gitu untuk mengirimkan anaknya di sini? Sebetulnya konsep kita sangat sederhana sekali ya. Kita ingin sekolah ini menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Jadi anak-anak belajar dalam kondisi aman, nyaman ya. Lalu juga orang tua juga merasa nyaman dan aman menitipkan anaknya di sekolah. Tentunya dengan proses seperti itu proses ajar mengajar akan lebih mudah ya. Jadi mereka juga tidak kehilangan momen dengan orang tua karena guru-guru di sini juga bersikap seperti orang tua mereka di rumah. Waduh, menarik sekali ya. Berarti anak-anak juga memang diajarkan untuk semakin percaya diri, mandiri, dan juga sekolah ini sebagai rumah kedua yang artinya memang membuat nyaman juga ya untuk anak-anak. Wah, saya jadi pengen berbincang lebih lanjut lagi, tapi tahan dulu Ibu, karena pemirsa Anda harus menyimak informasi berikut seputar perayaan Imlek. Nian Gao atau yang umum disebut kue keranjang ini seolah menjadi kudapan wajib saat perayaan Tahun Baru Imlek. Tak heran, menjelang perayaan Imlek tahun 2017 ini, sejumlah produsen kue keranjang terus kebanjiran pesanan. Seperti di pabrik kue keranjang TQ di kawasan Jalan Pejagalan, Kota Bandung. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, sebanyak 4.000 buah kue keranjang dibuat setiap hari. 25 orang karyawan pun dipekerjakan demi memenuhi permintaan konsumen. Proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah dan tepung ketan ini membutuhkan waktu cukup lama, yakni mencapai 16 jam. Namun lamanya proses pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Sebulan sebelumnya kita bikin produksi sekitar 1.000 pieces per harinya, tapi setelah seminggu sebelum Imleknya kita produksi mencapai 4.000 pieces per hari. Itu suplainya kemana aja sih distribusinya? Kita masih jualnya masih di sekitar kota Bandung, tapi ada beberapa pembeli yang buat dijual lagi keluar kota, sampai ada keluar Jawa Barat juga. Bagi orang yang keturunan Tionghoa, kue keranjang memiliki makna yang cukup mendalam. Bahan pokok kue yang terbuat dari ketan yang lengket dilambangkan sebagai simbol kerekatan atau persatuan. Sementara rasa manis yang ditimbulkan dari gula merah merupakan wujud perdamaian. Saat ini penjualan kue keranjang Kota Bandung dilakukan untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek yang jatuh pada tanggal 28 Januari 2017 mendatang, banyak pedagang yang mulai terlihat menjual beragam pernak-pernik kebutuhan Imlek. Dan jika Anda salah satu orang yang sedang mencari pernak-pernik untuk perayaan Imlek kali ini, kawasan ASMK bisa menjadi salah satu alternatif pilihan belanja Anda. Terletak di Pasar Pagi, Jakarta Barat, tidak jauh dari kawasan Pecinan Petak 9 Glodok, ASMK memberikan pilihan harga pernak-pernik Imlek yang mungkin pas di kantong Anda. Seperti pohon sakura berwarna pink yang dijual mulai dari Rp40.000 untuk ukuran kecil hingga Rp500.000 untuk ukuran besar. Lampion dengan harga berkisar dari Rp100.000 untuk sepasang tergantung ukuran. Hiasan pintu atau jendela bergambar shio ayam mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Ataupun gantungan Imlek seharga Rp250.000 untuk sepasang. Para pembeli yang datang pun umumnya menyebutkan
mereka memilih kawasan ASMK untuk berbelanja kebutuhan pernak-pernik perayaan Imlek lantaran harganya yang bersaing dibandingkan tempat lainnya. Karena pertama lebih murah, terus banyak, terus kan ASMK terkenal pecinan ya. Jadi saya lebih milih di sini. Apa nih yang dicari? Biasanya sih dari kantor mintanya lampion, pohon, angpau, udah itu. Lebih murah, miring banget gitu. Pohon aja yang kemarin di sana, yang kecil harganya 2.100.000, di sini kita dapat cuman sekitar 500 kan, harganya jauh sangat jauh banget gitu kayak gitu. Pernak-pernik apa aja yang dicari? Kalau tadi kita buat perlengkapan di kantor itu untuk bunga, terus hias-hiasan ya seperti hias-hiasan lampion gitu aja sih kalau itu. Adapun Wawa, salah satu pedagang di kawasan ASMK menyebutkan, tokonya mulai ramai didatangi para pembeli pernak-pernik Imlek sejak 2 minggu sebelum perayaan Imlek. Dan umumnya pernak-pernik yang paling dicari pembeli yakni pohon sakura juga lampion. Yang umumnya dicari pohon sakura, terus lampionnya juga mainannya pernak-perniknya lah. Yang paling laris laku? Semua ya menjelang Imlek kurang 2 minggu lah. Biasa sih dari pagi udah lumayan ya ramai. Pedagang pun mengaku pernak-pernik Imlek yang dijual di kawasan ASMK ini didatangkan langsung dari Cina dan sudah di stok persediaannya sejak akhir tahun 2016 lalu untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar pada perayaan Imlek kali ini. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Subur Atma Miharja, Kantor Berita Antara mewartakan. Tahun baru Imlek 2568 tinggal dalam hitungan hari. Suasana pun mulai terasa di sejumlah kawasan pecinan di tanah air, termasuk di sekitar kawasan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Seperti terpasangnya lampion khas Tiongkok berwarna merah di sejumlah titik. Warga keturunan Tionghoa pun kini sibuk mencari berbagai pernak-pernik khas Imlek. Juga buah-buahan khas seperti jeruk lokam, buah naga, dan tidak ketinggalan apel merah yang bertuliskan aksara kanji. Buah yang dikenal sebagai apel tato ini biasanya digunakan sebagai hadiah atau parsel kepada saudara atau rekan dan kerabat. Karena hanya tersedia setahun sekali menjelang Imlek, harga buah ini pun lumayan mahal. Untuk parsel yang berisi 10 buah apel dihargai Rp250.000 hingga Rp300.000. Karena apel jenis Fuji ini memang dipasok oleh importir. Asalnya itu dari Australia ada, Amerika ada, Cina ada. Emang itu udah dari sananya ada tulisannya? Ya, dari pohonnya udah ditato duluan. Kalau apel tato ini harganya setahun sekali, harganya 2 kali lebih lipat, 2 kali lipat dari apel bisa Fuji. Setiap harinya pedagang buah di Pasar Gede menyiapkan stok 100 kotak apel tato. Penjualannya pun akan terus naik 2-3 hari sebelum perayaan Imlek tiba. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama program Warta UKM. Dan seperti janji saya tadi, saya akan berbincang langsung bersama dengan marketing komunikasi yaitu Ibu Fatia. Dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai konsep apa sih sebetulnya yang ditawarkan dari Proklamasi School and Daycare ini. Halo Ibu Fatia, selamat siang. Selamat siang. Ibu Fatia, kalau berbicara soal anak-anak nih ya Ibu, kan memang cukup terkadang ya, cukup repot gitu untuk mengurusnya, kemudian juga pengawasan harus ekstra. Nah sebetulnya konsep apa sih Bu yang ditawarkan dari Proklamasi School and Daycare ini sehingga anak-anak safety gitu ya, aman, nyaman, kemudian juga orang tua begitu minat dan tertarik untuk mengirimkan anaknya di sini. Sekolah itu seperti rumah kedua. Jadi anak-anak walaupun mereka bersekolah, tapi mereka merasa nyaman seperti di rumah. Betul. Ya. Kita di sini guru-guru juga bersikap seperti orang tua di rumah. Jadi mereka anak-anak di sini merasa nyaman. Mereka walaupun tidak bersama orang tua mereka merasa punya orang tua di sekolah. Jadi seperti itu.
Nah, pemirsa, saya jadi makin penasaran nih. Kira-kira hal penting apa sih yang harus dipilih oleh orang tua saat mengirimkan atau mempercayakan sekolah sebagai rumah keduanya? Nah, bagaimana Ibu terkait hal tersebut? Kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh orang tua? Beberapa orang tua yang sudah datang ke sekolah kami, kita coba dulu anaknya untuk bermain. Kalau anaknya merasa nyaman dan aman, berarti mereka senang bersekolah di sini. Tapi kalau misalnya anaknya tidak merasa aman dan nyaman, tentunya kita tidak boleh paksakan, karena keinginan anak belum tentu keinginan orang tua, keinginan orang tua belum tentu keinginannya anak. Betul. Jadi harus kita lihat kepentingan untuk siapa, untuk orang tuanya atau untuk anaknya. Nah, Ibu, kalau sekarang kan terkadang ya, kayak saya sekolah dulu lebih cenderung sekolah itu kaku gitu, karena hanya sekedar belajar mengajar, ada batasan dengan guru. Tapi kalau untuk sekolah di sini seperti apa kira-kira untuk konsep belajarnya? Ya, kita memberikan kebebasan untuk anak ya, untuk bereksplorasi. Karena kita percaya bahwa anak-anak yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, lalu juga mereka aktif, kita bisa bedakan si anak smart atau anak clever ya. Kalau smart kita lebih konotasikan anak itu lebih kreatif ya. Anak-anak yang kreatif tentunya mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Pintar itu belum tentu kreatif, tapi anak kreatif menurut kami itu mereka pintar. Wah, saya jadi makin penasaran nih. Ternyata memang konsep dari proklamasi School and Daycare ini memang berbeda ya dari konsep belajar dari sekolah lain. Dan saya juga pengen tahu lebih banyak nih Bu, aktivitas ataupun juga suasana apa sih yang ada di sini. Tapi terima kasih banyak sudah menemani kami, Ibu, dan tentunya pemirsa, Anda juga pasti penasaran kan suasana dan aktivitas apa saja yang ada di sekolah ini. Kita akan mengulas lebih jauh di segmen 3 nanti. Jangan kemana-mana ya.